Meski masih sepekan lagi sidang peninjauan kembali PK yang diajukan Saka Tatal, tapi saya sudah sangat penasaran ingin mengetahui apa sebetulnya novum baru yang dimiliki oleh kuasa hukum Saka Tatal, khususnya Titin Prialianti yang tak mau dibukanya di hadapan publik, khususnya saat tampil dalam talkshow ILC pekan lalu. Tiba-tiba saya menemukan novum. Novum itu saya simpan 2-3 bulan. Novum yang saya miliki juga tidak saya serahkan ini secara materi bisa tertuang. Kemudian pada saat ini ramai, ada mukjizat yang luar biasa. Saya menemukan novum dan dengan cara yang luar biasa pula saya dapatkan. Walaupun saya masih menunggu ada 2 novum lagi yang mungkin akan sampai di tangan saya. Saya juga agak ngeri kalau misalnya ini saya sampaikan. Sebetulnya ada 2 lagi yang mungkin akan sampai ke tangan saya. Mudah-mudahan akan membuka semuanya, karena dari dulu saya punya keyakinan tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan yang seperti yang tertuang dalam putusan. Tidak pernah ada. Pekan ini memang giliran Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Kita tinggalkan dulu Peggy Setiawan. Ia sudah menghirup udara bebas. Ia tak bisa lagi ditersangkakan oleh karena poin kelima dari putusan Hakim Pra-Peradilan Eman Sulaiman mengatakan bahwa tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Apalagi seperti kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, bahwa penyidik sudah menerbitkan pula SP3 terhadap Peggy Setiawan. Banyak yang protes terhadap putusan Hakim Pra-Peradilan Eman Sulaiman itu. Dianggap hakim sudah melampaui kewenangannya. Anehnya yang protes itu tak mengatakan apa-apa terhadap putusan hakim yang menghukum 8 terpidana dan 3 DPO dengan bukti-bukti yang hanya mengandalkan kesaksian-kesaksian semata. Memang sarap orang itu tak berlaku adil sejak dalam pikirannya sendiri. Karena itu tak bisa juga Peggy Setiawan ditampilkan sebagai saksi dalam sidang PK Saka Tatal. Sebab Peggy sudah diputuskan bebas, artinya bahwa benar saat kejadian Peggy tidak sedang berada di Cirebon tapi di Bandung. Bagaimana bisa orang yang tak ada dalam satu peristiwa dihadirkan sebagai saksi? Saka Tatal dan kuasa hukumnya harus berjuang sendirian dengan novum baru yang dimilikinya itu. Kasus Peggy Setiawan sebagai inspirasi bahwa penanganan kasus ini bermasalah sejak awal tentu bisa digunakan. Tapi Peggy aktif tampil sebagai saksi tentu tak menguatkan apapun juga. Novum baru itu, kata Titin Prialianti, ada 3. 1 sudah di tangannya, dijaganya betul-betul, bahkan terhadap kuasa hukum Saka Tatal yang lain yakni Paraat Abbas dan Krisnamurti, ini hampir saja mengakibatkan sengketa di antara mereka. Saking pentingnya novum baru itu dijaga Titin Prialianti. Untung saja cepat selesai. Novum itu satu-satunya yang dimilikinya untuk mengubah keadaan. Siapa yang tak penasaran ingin mengetahui apa sebetulnya novum baru itu. Katanya novum itu diperolehnya dari seseorang sekitar 2 bulan belakangan. Siapa pula orang itu? Orang dalamkah atau orang yang banyak mengetahui kasus tewasnya Vina dan Eki ini? Kenapa tak dibukanya saja langsung? Kenapa harus lewat kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang notabene Saka Tatalnya sendiri sudah bebas, sudah menjalani hukuman? Kenapa tak lewat Pradi misalnya yang saat ini memegang 7 terpidana lainnya? Katanya lagi ada 2 novum baru lagi yang belum diberikan dan segera akan diberikan, yang intinya bisa mengubah secara drastis konstruksi hukum terhadap kasus tewasnya Vina dan Eki ini. Dari kasus pembunuhan menjadi kasus kecelakaan. Kasus kecelakaan yang bisa saja disetting pihak lain, bisa juga kecelakaan biasa. Mungkin akan terjawab kenapa ada jeda selama 3 atau 4 hari baru diusut dan ditangkap para terpidana yang saat ini mendekam dalam penjara seumur hidup. Sungguh penasaran kita.